Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama. Kita harus membuangnya. Pada akhir 90-an, aku menjadi sukarelawan di sebuah sekolah swasta kecil. Mereka memiliki sedikit uang ekstra seperti komputer atau guru komputer. Aku tidak tahu banyak tentang komputer, tetapi aku tahu cara memasangnya dan aku tahu cara menyatukannya jika kalian memberi aku semua bagiannya. Jadi wajar saja, aku diminta menjadi direktur lab komputer. Itu memiliki dua komputer yang sangat tua. Dan tentu saja, itu adalah pekerjaan sukarela. Aku memiliki sedikit uang dan banyak waktu. Mereka tahu aku menginginkan pekerjaan. Mereka mengatakan kepada aku bahwa aku membangunnya. Mereka akan memasukkan gaji ke dalam anggaran. Aku mengajar kelas perbedaan antara komponen, beberapa struktur file, beberapa basic, beberapa DOS, dan bagaimana meribut komputer, biasanya memecahkan masalah apapun yang ada. Konsep drivers. Masalahnya, direktur sekolah membenci penggalangan dana, jadi gajiku tidak pernah ditambahkan ke anggaran. Dan direktur sering menyibukkan diri melakukan hal lain, hal-hal yang tidak berguna. Suatu pagi yang cerah, dia menemukan aku dan mengatakan kepada aku untuk mengucapkan semoga dia beruntung. Jika hari ini berjalan baik, kita akan memiliki lab komputer yang sangat besar. Dia kembali dari pertemuannya dengan senyum lebar. Aku berhasil. Aku meyakinkan bank untuk menyumbangkan komputer lama mereka kepada kami. Oke, bagus. Sekarang aku harus menyiapkan dan memelihara 50 komputer baru untuk kami. Aku tidak sabar. Komputer dikirim minggu depan semua terminal. Ini adalah komputer bank. Aku tidak tahu bagaimana membuat mereka berjalan. Mereka tidak memiliki hard drive atau sistem operasi. Port keyboard dan mouse berbeda. Mereka bukan PS2 standar saat itu. Aku pikir mereka entah bagaimana terhubung ke server yang tidak disumbangkan. Monitor mereka hanya mengirim teks, tidak ada grafik. Mereka tidak berguna bagi kami. Kami membutuhkan sesuatu untuk menjalankan American Online, Encarta, mungkin SimCity. Kalian tahu, hal-hal pendidikan. Aku tidak tahu bagaimana membuat ini berfungsi. Aku mencoba bertanya kepada direktur, mengatakan kepadanya bahwa 50 komputer itu tidak berguna. Dia menjadi sangat kesal. Aku yakin komputer itu bisa membantu dalam beberapa hal. Pasti ada sesuatu yang berharga. Cari tahu, karena jika kamu tidak bisa, kita harus membuangnya. Dia pikir dia mengancamku. Dia tidak mengira aku akan membuang 50 komputer. Bagaimanapun, dia bekerja keras untuk mendapatkannya. Aku tidak ragu sama sekali. Kelas berikutnya, aku memiliki obeng untuk semua orang. Kami membongkar semuanya. Jika ada skrup, kami membukanya. Kelas menemukan apa yang masing-masing bagian itu. Kemudian kegiatan kelas adalah untuk membawa potongan-potongan itu ke tempat sampah. Pada akhir hari, tidak ada yang tersisa. Keesokan harinya, direktur bertanya di mana komputer itu. Oh, kamu benar. Komputer itu sangat tidak berguna. Para siswa memisahkannya, mempelajari semua komponen yang berbeda, dan kemudian membuangnya, seperti yang direktur katakan. Kita harus melakukannya. Wajahnya berubah warna, dan dia menyerbu keluar. Apa yang tidak aku katakan padanya adalah bahwa aku menyimpan RAM dari itu. Maksudku, setelah itu semua, itu di tempat sampah bukan? Dan menjualnya di iklan online, seharga $50 masing-masing. Ada 2 RAM di setiap komputer, jadi aku mendapatkan sekitar $2.000 aku kira. Mereka berguna setelah itu semua. Cerita kedua. Microsoft Windows gratis? Tentu, aku akan menginstal versi percobaan yang gratis. Aku bekerja di toko reparasi komputer sebagai bagian dari magang, dan bertemu dengan seorang wanita yang tidak masuk akal. Pekerjaan itu sederhana. Wanita itu ingin memformat ulang komputernya karena komputernya bermasalah. Sebagai bagian dari prosedur operasi standar, aku perlu memberitahu pelanggan tentang layanan yang diberikan dan biaya akhir di mana mereka akan menandatanganinya jika terjadi perselisihan. Dalam upaya untuk mendapatkan hasil terbaik, dia dengan tegas meminta agar kami meningkatkan sistem operasinya dari Windows XP ke Windows Vista tanpa biaya tambahan. Aku dengan baik hati menasihatinya kalau ini merupakan penurunan versi daripada peningkatan. Ada biaya tambahan yang terlibat jika dia ingin membeli lisensi untuk itu. Wanita itu menjadi marah dan berkata aku mencoba menipu dia, karena Windows seharusnya gratis. Aku memutuskan untuk menelpon manajer. Dan setelah beberapa diskusi, manajer memutuskan untuk memberitahu dia ada versi percobaan Windows Vista yang dapat kami install untuknya. Tetapi dia harus membeli lisensinya sendiri nanti. Aku menulis di formulir yang menyatakan kami akan memformat ulang komputernya dan menginstal versi percobaan Windows Vista.
yang berulang kali aku katakan kepadanya setelah 30 hari berlalu, dia tidak akan dapat menggunakan komputernya dengan benar. Dia segera menandatanganinya, kembali beberapa hari kemudian untuk mengambil komputernya, dan bahkan memberi aku senyum sinis sebagai tanda kemenangan. Maaf Nyonya, kamu tidak memiliki tawa terakhir di sini. Tidak ada yang mengejutkan. Setelah sekitar 30 hari, wanita itu menelpon dan mengeluh tentang mengapa komputernya tidak lagi berfungsi dan meminta kami mengirim seseorang dan memperbaiki masalah secepatnya. Manajer mengambil telepon, menjelaskan kepadanya kami telah memperingatkannya tentang bahaya sebelum dia menandatanganinya. Wanita itu sangat marah di telepon dan menutup telepon manajer sesudahnya. Cerita ketiga. Tidak ada kabel yang terlihat. Jadi aku bekerja di HVAC dan kami melakukan pekerjaan saluran yang relatif kecil di gedung pabrik Cerutu Tua. Sebuah firma arsitektur telah membeli gudang yang sudah digunakan untuk ruang kantor. Dan sebagai firma arsitektur, mereka tentu ingin membuat beberapa perubahan. Perubahan besar adalah memotong sepotong lantai 2 di atas lobi lantai bawah untuk membuat ruang yang lebih terbuka dan mengundang. Hal ini berdampak pada pekerjaan saluran untuk lantai pertama. Maka kami berada di sana untuk memindahkannya. Semuanya berjalan cukup lancar bagi kami. Tetapi ada seorang pria dari firma yang sangat dekat dengan subkontraktor dan sangat pilih-pilih tentang bagaimana hal-hal dilakukan. Salah satu masalah yang dia miliki dengan pekerjaan kami adalah dengan kisi udara balik dasar yang kami masang. Dia tidak suka tampilannya, jadi kami menukarnya dengan yang dia suka. Tidak masalah. Lantai atas adalah area kantor utama, dan dia terobsesi untuk tidak membuka apapun. Kabel listrik, kabel termostat, Ethernet, dan lain-lain. Masalahnya adalah, bangunan di daerah itu adalah pabrik, dan pabrik tua dan terbuat dari batu bata dengan balok kayu yang besar didukung oleh kolom logam padat. Cara umum untuk mengatasinya adalah dengan menjalankan kabel serapi mungkin. Terlihat, ada beberapa dinding lembaran batu interior, sehingga sebagian besar semuanya dialihkan melalui sana untuk memenuhi aturan tidak ada kabel yang terbuka. Masalahnya, gedung telah memaksa air panas untuk panas di lantai kantor, dan sementara kami memiliki termostat utama pusat di dinding interior, ada zona alas tiang yang terpisah di semenjang dinding luar dengan kepala zona yang perlu dihubungkan ke termostat untuk bekerja secara otomatis. Dia tidak ingin melihat kawat itu. Aku menjelaskan kabel harus dipasang agar berfungsi dengan benar dan menyarankan untuk memasang kembali kabel coklat kecil di sepanjang sudut balok kayu coklat agar tidak terlalu mencolok. Tidak ada kabel yang terlihat. Sekali lagi, bolak-balik dengan jawaban yang sama. Oke, semuanya sudah selesai, jadi aku memotong kabelnya, menariknya dari dinding dan kami keluar dari sana. Fallout. Musim dingin, kami mendapatkan minggu yang sangat dingin. Perusahaan memanggil kami, "Hei, area kantor kami benar-benar dingin." Aku keluar untuk menunjukkan kepada mereka cara membuka kepala zona secara manual, sehingga memanas saat loop utama memanas. Segalanya mulai menjadi hangat, tetapi masih cukup dingin untuk menyalakannya. "Hei, daerah ini terlalu panas. Kembali dan tunjukkan lagi cara mematikan zona secara manual." Musim dingin tahun depan, "Hei, daerah ini terlalu dingin." Aku keluar dan membuka kepala zona, dan memberitahu manajer kantor ini akan menjadi terakhir kalinya untuk melakukan ini secara gratis. Lain kali ada panggilan servis $100 untuk memindahkan tuas. Manajer mempertanyakan mengapa kami meninggalkannya seperti itu. Dan aku menjelaskan orang mereka yang tampaknya tidak ada lagi, menginstruksikan aku untuk melepaskan semua kabel yang terlihat, sehingga itulah yang kami lakukan. Dan kami dapat mengembalikannya seharga X dolar jika mereka mau. Tidak yakin apa yang akhirnya mereka lakukan, tetapi itu adalah terakhir kalinya aku pergi ke sana. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.